Dilihat lagi, uang pengembalian dari beberapa pedagang pun menambah. Yang aneh buat Mas Wandi, memang uang 100.000 itu ada tetap di tasnya Mas Wandi atau di kantong baju Mas Wandi. Teringat apa yang disampaikan oleh si nenek. Harjo sebagai security menyampaikan, Mas, dulu di tempat pabrik ini ada seorang perempuan yang meninggal itu bergantung diri di sini, Mas. Dijelaskan seperti itu tanpa bak bebu lagi, tanpa permisi, Wandi langsung bawa becanya pergi begitu saja. Dalam pikiran Mas Wandi, masa iya sih kisaran jam 1 atau jam 2 pagi saya naikin penumpang seorang perempuan nenek tua dari Cirebon kok bisa nyampe ke daerah Wonosobo? Bingung Mas Wandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Abah menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sobat Mengulas Malam yang telah mendukung channel Mengulas Malam. Semoga menjadi satu catatan amal kebaikan dan Allah nanti yang akan membalasnya. Sobat Mengulas Malam, di kesempatan malam hari ini Abah akan menceritakan satu kisah yang memang ini langsung diceritakan oleh Mas Wandi kala itu Abah bertemu dengan beliau. Jangan pernah skip tentunya tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Jikalau dari Sobat Mengulas Malam punya cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Sobat Mengulas Malam, kisah mistis masih melekat di sebagian kalangan masyarakat Indonesia, dari mulai pesugihan hingga disesatkan oleh makhluk kasat mata yang hendak melakukan satu perjalanan, seperti kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam, yaitu Mas Wandi. Mas Wandi menceritakan kisah ini kisaran tahun 1999. Kala itu Mas Wandi berprofesi sebagai seorang pengayuh beca. Kehidupan Mas Wandi dilahirkan dari keluarga ya yang boleh dikatakan serba kekurangan. Sepeninggal ibunya, Mas Wandi dan istrinya, sebut saja ini Mbak Isah, masih numpang di rumah orang tuanya Mas Wandi, yaitu Pak Misbak. Mas Wandi pun dari hasil pernikahan dengan Mbak Isah ini sudah memiliki 3 orang anak. Yang notabene ketiga anak ini ada yang sekolah SD kelas 6, ada yang kelas 4, sampai yang terkecil ini kelas 1. Jadi butuh biaya besar. Sedangkan profesi Mas Wandi kala itu hanya sebagai pengayuh beca. Untuk menopang kehidupan keluarganya, Mbak Isah pun mau tidak mau dia pun ikut turun tangan. Ya ini membantu suaminya sebagai buruh cuci lah. Kadang ada tetangganya yang minta bantuin nyuci segala macam, Mbak Isah lah di situ. Alhamdulillah pagi paling juga sampai siang pulang, setelah nyuci beres setrika segala macam dia pulang. Selain bawa nilai nominal uang diberikan dan juga sedikit ada
makanan lah yang dibawakan. Kesetiap harian seperti itu kehidupannya Mas Wandi dan Mbak Isah kala itu. Ada satu cerita yang memang Mas Wandi sampaikan, kejadiannya 3 hari menjelang masuk di bulan Suro. Mas Wandi seorang pengayuh beca, setiap pagi itu store ke pemilik beca Rp5.000 per hari itu kan situ. Jadi Mas Wandi pun berangkat pagi, pulang sore. Kalaupun misalkan dia tidak capek, itu malam pun berangkat lagi sampai pulang pagi. Itu seperti itu. Kejadiannya seperti yang tadi disampaikan, mangkal Mas Wandi ini di sekitar daerah Pasar Jagasatru yang tidak jauh dengan Keraton Keprabonan. Kisaran jam 1 malam itu ada seorang perempuan yang menghampiri Mas Wandi. Perempuan tersebut itu sosoknya berambutnya panjang, pakainya putih, cantik. Cuma dari raut wajahnya sendiri ini terlihat oleh Mas Wandi pucat pasi. Cuma Mas Wandi tidak mau nanyakan kenapa pucat pasi, ya kemungkinan dia kondisi sakit atau bagaimana lah. Nah, dari si perempuan tadi minta diantar ke salah satu tempat, yaitu di wilayah Kabupaten Cirebon. Harga sudah sepakat, langsung aja si perempuan naik beca terus diayu sama Mas Wandi. Di saat perjalanan ini yang dirasakan oleh Mas Wandi, kok ini beca terasa berat banget gitu. Padahal perempuan tersebut enggak besar-besar banget, enggak gemuk-gemuk banget, sedang-sedang aja. Sampai terasa atau tercium aroma kembang melati. Mas Wandi pun ya seperti biasa tidak memikirkan hal-hal yang nyeleneh lah kala itu. Selama perjalanan Mas Wandi nanya, "Mbak, tempatnya di mana?" katanya kan. Mas Wandi nanya. Tapi yang menjadi keanehan itu si Mbak tersebut tidak menjawab apa yang Mas Wandi tanyakan. Tidak ada respon sama sekali, cuma ngasih isyarat saja. Tangan cuma ke depan, ke kanan sana. Berarti kan menunjukkan ke arah depan. Ya sudah, jalan terus. Ditanya lagi Mas Wandi seperti itu, "Mbak, masih jauh enggak atau gimana tuh?" Enggak dijawab, cuma ngasih isyarat tangan seperti ini. Oh, berarti ke depan seperti itu aja. Enggak lama kemudian nyampe di salah satu tempat, taunya itu kap beca itu ditepuk-tepuk sama si perempuan tadi 3 kali, langsung direm becanya. Enggak lama kemudian, "Mbak, di sini kah?" Nggak jawab, cuma dia turun aja. Nggak turun, ngasih isyarat, "Tunggu." Mungkin kan kalau kita bertunggu gitu, ya sudah tunggu aja Mas Wandi itu kan. Nah, nggak lama kemudian si perempuan masuk ke salah satu rumah yang kelihatan oleh Mas Wandi kala itu rumahnya besar, gemerlap lampunya sendiri, seperti istana lah. Itu ke arah situ teh. Ditunggu 15 menit, 30, 1 jam, hampir sampai 2 jam Mas Wandi nunggu. Mulai gelisah Mas Wandi sendiri. Tengok kanan, tengok kiri, kemana gitu kan. Nggak lama kemudian dari arah belakang ada yang menepuk bahu Mas Wandi bagian kanan. Mas. Mas Wandi terperanjat. Ternyata yang menepuk itu adalah salah seorang security yang tidak jauh dengan lokasi yang rumah di tempat Mas Wandi lihat tadi. Sebut saja dia Harjo. "Mas, sampean lagi apa di sini?" Mas Harjo bertanya ke Mas Wandi yang tukang beca tadi. Mas Wandi jawab, "Oh, saya lagi nunggu seorang perempuan, si Mbak itu masuk ke rumah ke sana." "Mas, ini bukan rumah. Ini adalah bekas pabrik, Mas." "Mana ada bekas pabrik kok disebut rumah?" Harjo mengingatkan ke Wandi. Wandi terperanjat. Harjo nyampaikan lagi, "Istighfar, Mas. Coba usap mukanya." Wandi istighfar 3 kali sampai mengusap muka, baru dia tersadar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata apa yang dilihat awal sama Mas Wandi, rumah besar, bak istana dengan lampu gemerlap, itu ternyata pabrik yang kosong dalam keadaan gelap gulita. Harjo sebagai security menyampaikan, "Mas,
Dulu di tempat pabrik ini ada seorang perempuan yang meninggal itu bergantung diri di sini, Mas. Dijelaskan seperti itu, tanpa bak bebu lagi, tanpa permisi, Wandi langsung bawa becanya pergi begitu saja. Selama dalam perjalanan menuju rumahnya udah merinding dirasakan, keringat dingin pun sudah mulai bercucuran. Sampai di rumah itu pintu aja, dan karena kondisi masih pagi, masih subuh gitu kan, didobrak. Kaget istrinya Mbak Isa. Ada apa, Mas? Ada apa? Cuma terdiam Mas Wandi. Terdiam, dilihat sama istrinya Mbak Isa pun pucat Mas Wandi itu. Seperti kelihatan mimik yang ketakutan, berkeringat. Sebagai istri melihat sinyal suami seperti itu, ya otomatis kan kaget. Bawa masuk ke kamar, disuruh istirahat. Ditanya sama istrinya Mbak Isa, Mas kenapa? Ada apa terjadi? Terdiam saja. Lama dipegang keningnya, kok ini suami saya manastis gitu kan. Ambil selimut, diselimutin. Mbak Isa pun tanpa perintah siapapun dia pergi ke salah satu warung terdekat. Kebetulan sudah mulai pukul 6 pagi. Beli salah satu obat warung biasa, diminumkan, obat turun panas. Tidak ada perubahan 1 hari sampai 2 hari. Itu ke arah situ. Mau dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat juga karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sampai bapaknya pun Pak Misbah pun dia kaget melihat anaknya Wandi seperti itu. Sempat nanya Pak Misbah juga, anak apa Cung? Kenapa? Ada masalah apa? Dia tidak jawab. 2 hari berlalu baru menjelaskan bahwasanya saya telah membawa salah seorang penumpang perempuan yang tidak jelas siapa perempuan tersebut dari salah satu tempat ke Kabupaten Cirebon. Di situ pabrik kosong. Ya istrinya Mbak Isa dan juga bapaknya Pak Misbah pun ya bersyukur alhamdulillah lah Cung. Semoga aja tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan saja nih dapat rezeki yang lebih dari Allah, gitu aja. Karena Mas Wandi sebagai tulang punggung di rumah tangga tersebut, dia pun tidak mau merepotkan istrinya Mbak Isa sebagai buruh cuci pakaian dari tetangga ke tetangga lain. Dengan kondisi yang masih belum pulih, dia pun berangkat lagi bawa mangkal beca seperti biasa. Ketemu sama temannya itu si Dirman. Cerita banyak dengan Dirman bahwasanya dia kejadian bawa seorang perempuan tadi. Dirman ya sambil ketawa goyonin, insya Allah ya, kalaupun misalkan kamu pernah membawa salah seorang penumpang seperti yang kamu ceritakan, ya siapa tahu besok ataupun sekarang ini ada rezeki nomplok buat kamu. Amin, kata Wandi ke Darman. Dari beberapa pembicaraan, selang waktu kurang lebih sekitar mungkin 15 menit, dari dalam pasar ada yang manggil, minta ngangkutin barang-barang ke salah satu tempat. Tuh kan, kata Darman, rezeki nomplok kamu dapet. Dah, angkut sama Wandi. Jadi keseharian itu Wandi itu dapat alhamdulillah bisa sampai melebihi seperti biasa. Karena kalaupun 2 hari sebelum mendapatkan perempuan yang naik yang gak jelas itu sampai kosong lah. Paling cuma 2 kali naikan, itu juga didapat cuma 15.000. Tapi pasca itu, waduh orderannya luar biasa. Alhamdulillah, kata Mas Wandi, rezeki ya Allah katanya kan. Senang Mas Wandi pun. Nah pulang biasa seperti ke istrinya, bawa beras, lauk pauk seperti biasa. Pas menjelang suro masuk, pas malam 1 suro. Malam 1 suro seperti biasa Mas Wandi pun ini mangkal di salah satu tempat. Kalaupun malam 1 suro ini identik, khususnya di kota Cirebon ini kan malam yang disakralkan. Yang sekiranya punya tosan aji atau pusaka itu dikeluarkan, dicuci, dan hal-hal yang seperti itu dikeramatkan terkadang. Dan konon katanya bulan Suro itu sendiri
bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian paranormal. Itu kan. Mas Wandi mangkal, kebetulan tidak jauh seperti biasalah, mangkal sekitar pasar Jaga Satru. Kisaran jam 2 lah kalau itu tuh. Kisaran jam 2 Mas Wandi lagi di dalam beca duduk. Datang nenek-nenek gitu kan, bawa daun tuh diketiak di sini, ditempel gitu. Mas, antar nenek ke rumah. Si nenek ke Wandi. Wandi pun kaget, langsung turun. Ke rumah mana, Nek? Enggak, antar aja, nanti nenek yang tunjukin jalannya. Ya udah, mangga, naik aja. Selama perjalanan Wandi nanya, Nek masih jauh enggak? Udah, nanti juga nyampe katanya kan. Enteng banget itu kayu beca tuh, enteng banget, santai. Nggak lama kemudian sampai di salah satu tempat, si nenek turun. Udah, cong mandek nenek baik, ya, cong mandek. Turun, ngasih selembar uang, nilai nominalnya kala itu 100.000 rupiah. Si nenek ngasihkan, nih ya, buat kamu sebagai ongkos dari nenek. Insya Allah uang ini berkah lan barokah buat kamu, mendapatkan rezeki yang lebih buat kamu sendiri. Tolong ini dipakai. Wandi pun dia merasa senang, dikasih uang nilainya 100.000 gitu kan. Diterima. Ya makasih Nek. Wandi doakan nenek sehat dan juga panjang umur, tidak ada arang melintang apapun, amin katanya. Pergi aja begitu si nenek. Nah kebetulan di tempat Wandi mangkal atau berhentinya beca tadi itu ada pohon beringin yang besar, di sebelahnya ada warung. Minum, ngopi segala macam, ketiduran di beca. Tersadar di saat pemilik warung, sebut saja ini Mbak Tina ini kepukul-pukul becanya Mas Wandi. Mas katanya. Bangun. Terperajat Wandi sendiri. Sambil gisik-gisik matanya, ini juga matanya maklum tidur baru juga kan gitu kan, sudah dibangunkan masih sasa. Oh iya Mbak, makasih. Wandi keheranan melihat situasi dan kondisi di tempat bangunnya Mas Wandi, ya, mangkal beca kok ini becanya kok beda dengan yang saya punya kan, ya kan. Beca saya kan kecil seperti ini, sedangkan yang lain kok dari mulai kapnya pada lebar, tempat duduk juga pada lebar. Terus diperhatikan dialek ataupun logat bahasa di situ kok beda gitu kan. Mas Wandi nanya, Mbak, panjenengan sinten? Oh saya Mbak Tina. Kenapa? Ini daerah mana? Mas Wandi terheran. Loh, jenengan saking pundi? Nah baru begitu saking pundi bingung Mas Wandi itu, pundi apa gitu kan. Saya Cirebon, kata Wandi ke Mbak Tina. Loh, ini Wonosobo Mas. Sampean ada di lereng Gunung Dieng, yaitu di Jawa Tengah. Terkaget Mas Wandi, hampir tidak percaya. Dalam pikiran Mas Wandi, masa iya sih kisaran jam 1 atau jam 2 pagi saya naikin penumpang seorang perempuan nenek tua dari Cirebon kok bisa nyampe ke daerah Wonosobo? Bingung Mas Wandi. Jadi sobat, perlu digarisbawahi di sini, hal-hal sifatnya goib ini seperti yang Abah sampaikan awal, terkadang ada yang suka disesatkan dalam satu perjalanan. Dan memang satu dimensi alam nyata dan alam goib sendiri ya jelas berbeda waktunya. Perasaan Mas Wandi hanya sebentar kok udah nyampe, ya wallahu alam, tidak masuk akal. Tapi memang itulah yang terjadi dan dialami oleh Mas Wandi sendiri. Gak lama setelah dia mulai kumpul pikirannya, baru dia, Mbak berapa? Saya bayar untuk makan tadi, kopi rokok. Ini Mas 15.000.
Nah, dibayarkanlah uang yang 100.000 yang hasil pemberian si nenek tadi. Diberikan, cuma dapat selembarnya. Diberikan, nih Mbak, kembalikan, terima pengembalian 85.000. Masukin aja ke tempat kantong sakunya itu tuh, ke situ. Si Mbak nanya, terus ini jenengan mau kemana Mas? Jenengan sinten asmanipun, jadi jenengan siapa namanya gitu kan. Oh saya Wandi Mbak. Jadi mau tidak mau ya saya harus baliklah ke Cirebon. Anak istri saya keluarga di sana kok katanya. Emang kuat katanya kan. Nggak naik itu becanya dinaikin truk atau bagaimana? Waduh Mbak, ongkosnya dari mana saya? Nggak lama kemudian Mas Wandi selesai pembicaraan berangkat aja, pamitan jalan. Selama dalam perjalanan itu dengan berbekal uang 85.000 hasil pengembalian dari Mbak Tina, jalan Wandi beli beberapa makanan buat sangu di jalan gitu kan. Satu. Terus berjalan. Yang jadi anehnya Wandi, di saat dia mau membayar sesuatu yang tadinya ada uang 85.000, kok ini muncul lagi uang yang 100.000 hasil pemberian si nenek tadi. Bingung Mas Wandi itu, bingung. Sementara kan perjalanan sudah jauh Mas Wandi sendiri. Wah ya sudah, dimasukin aja Mas Wandi itu. Dia beli makanan untuk perjalanan sih. Terus mendekati beberapa wilayah yang sudah dilewatin, sampai Mas Wandi masuk ke salah satu pasar. Dilihat lagi, uang pengembalian dari beberapa pedagang pun menambah. Yang aneh buat Mas Wandi, memang uang 100.000 itu ada tetap di tasnya Mas Wandi atau di kantong baju Mas Wandi. Teringat apa yang disampaikan oleh si nenek. Semoga kamu mendapat rezeki yang lebih. Oh mungkin inilah rezeki buat saya. Dia tidak pemikiran apa-apa. Dia tidak mengerti apa sih uang itu sendiri. Sampai belanja Mas Wandi. Beras, pokoknya sembako, minyak segala macam, kecap, sabun, lengkap aja buat nyampe di rumah nanti kalau nyampe di Cirebon. Perjalanan, singkat cerita nyampe di rumah Mas Wandi, istrinya, bapaknya Pak Misbak dan anak-anaknya pun kaget. Beberapa hari ternyata Mas Wandi itu tidak pulang. Yang perasaan Mas Wandi hanya sebatas beberapa jam dari Cirebon ke Wonosobo. Pulangnya sementara Mas Wandi 3 hari, ternyata Mas Wandi itu sudah 10 hari tidak pulang ke rumah. Tidak pulang ke rumah. Kaget. Istrinya sampai nangis, dipeluk, kemana aja Mas, kemana aja. Anak-anak yang 3, waduh pernah nangis, bapaknya juga sama. Mas Wandi terdiam gitu kan, masuk, Mah itu tolong turunin barang-barang di beca. Gak lama turunin barang bolong, beras segala macam, ya kaget. Ini dari mana barang-barang ini? Udah diam dulu, nanti bapak mau cerita. Minta minum dulu, minta minum dikasih. Kumpul semua di situ, bercerita banyak dari A sampai Z. Dikeluarkan uang sama Mas Wandi sendiri. Yang jadi aneh, yang 100.000 itu tetap masih ada di kantong bajunya Mas Wandi. Uang dari hasil pengembalian berjumlah 3.250.500 setelah dihitung oleh Mas Wandi dan istrinya, disaksikan oleh bapaknya Pak Misbak. Baru di situ Pak Misbak sebagai orang tua, konon katanya pernah dengar cerita dari beberapa rekan kalau lagi obrolan. Oh, Cung, bokatan ini barangkali ini katanya kan yang disebutkan uang bibit atau uang balik ke situ. Tapi ya tetap aja lah kita juga waspada dan hati-hati.
Jangan sampai terjadi sesuatu, amit-amit, naudzubillah min dzalik, kata bapaknya ngingatkan ke anaknya, ke Wandi dan juga ke istrinya Isa. Ya enggak mak, mudah-mudahan aja lah kita selamat, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua, amin, kata mereka. Dah lama, barang-barang masuk semua. Jadi Wandi pun ngobrol banyak pasca itu dengan istrinya. Mah, ini kan uang ada 3.250.500. Kita modalin aja mah, buat ya buka dagang kecil-kecilan. Nanti izin dulu ke bapak, gitu kan. Wandi sampaikan ke Isa. Isa nyampaikan lagi, bapak aja lah ngomong ke bapak sendiri. Kalau saya kan mantu, masa sih gitu. Ya udah ngobrol. Wandi sama bapaknya Pak Misbah mau buka warung kecil-kecilan. Alhamdulillah bapaknya pun ngizinkan. Ya sudah, pakai aja tuh. Nih mejanya, mudah-mudahan ini bermanfaat ke situ kan. Buka warung-warungan kecil, ada kopi, mie rebus, segala macam, bubur kacang hijau. Ya, memaksimalkan atau memanfaatkan uang yang dapat dari pengembalian tersebut. Jalan kurang lebih sekitar 1 minggu. Karena sibuk di rumah, mulai Wandi seperti biasa ngebeca lagi. Ketemu, kalau Dirman itu memang ini CS-nya banget ini. Teman dekat banget dengan Wandi. Kaget Dirman pun. Kemana aja ini kamu tuh? 10 hari kok gak datang-datang. Wisugih tah? Waduh Dirman tuh kan. Jadi kemana aja kamu tuh? Udah 10 hari udah kaya tah. Wandi hanya senyum saja, ngasih rokok. Waduh enak ini rokoknya. Diisap rokok, cerita sambil ngerokok, duduk di dekat warung kopi, di situ ngopi, cerita banyak Wandi. Bercerita panjang lebar segala macam. Panjang lebar. Teringatlah apa yang disampaikan oleh Dirman tadi. Ya, itulah rezeki Kang. Yang penting kita tidak nyeleneh, tidak aneh-aneh. Saya tahu persis kata Dirman ke Wandi. Tahu persis gimana sih? Wandi balik bertanya. Ya kamu kan selama ini kalau ada orang yang kadang bayarnya kurang, kamu ikhlaskan. Ada yang kadang katakanlah misalnya gratis, kamu juga jalankan. Kamu banyak sosialnya, insya Allah rezeki datang dari mana? Itu kasih itu, amin kata Wandi. Seiring perjalanan waktu menginjak ke malam pelal atau bulan Maulid. Di Cirebon sendiri kan sangat disakralkan. Ada istilah panjang jimat. Kalau panjang jimat ini sendiri konon sebagian masyarakat di Jawa ini, makhluk-makhluk goib khususnya di Pulau Jawa itu pada kumpul di sekitar Cirebon, yaitu sekitar keraton. Nah Mas Wandi pun karena berpikiran kalau malam pelal itu banyak tamu yang datang, Indramayu, Kuningan, pokoknya banyak Majalengka, Cirebon sendiri. Ya siapa tahu ada rezeki milik buat saya dan keluarga. Mangkal Mas Wandi di situ. Masya Allah, hiruk pikuk manusia berjubel, apalagi di saat lagi iring panjang jimat tadi. Tosan aji segala macam, ada lilin di depannya segala macam. Nah di saat lagi acara panjang jimat itulah secara tidak sengaja Mas Wandi melihat sosok nenek-nenek yang pernah naik beca Mas Wandi. Pakaiannya kebaya, ininya pakai jarik seperti biasa, cuma sekarang agak beda, digelung ininya kok kelihatan cantik gitu kan. Si nenek itu pun nyamperin ke Mas Wandi sambil nyampaikan, Cung, uang yang pernah nenek berikan kepada kamu semoga berkah dan barokah. Tapi ingat, uang itu tidak akan kekal. Cuma sebatas itu aja. Oh iya nih, terima kasih.
Udah bicara seperti itu karena sebelumnya juga Wandi pernah bermimpi dia tuh sekilas di saat tidur pernah bermimpi, delalah kok bisa nyata gitu kan, bisa ketemu ya itu tadi di malam pelal di acara panjang jimat tadi. Nenek pergi begitu saja karena sudah merasa lelah, pulang ke rumahnya, ketemu Mbak Isah istrinya dan juga bapaknya Pak Misbah. Begitu Wandi mau memberikan uang hasil narik beca di malam pelal, diliatin uang 100.000 yang pemberian nenek ternyata berubah. Uang 100.000 hasil pemberian si nenek itu ternyata berubah menjadi selembar daun nangka yang sudah kering kerontang. Terkaget. Mbak Isa pun terkaget. Loh, kok ini bisa berubah begini? Bapaknya hanya senyum dan dah sebentar. Bapaknya masuk ke kamar, ngambil ini kain kecil, kain putih, sini. Dipegang gini, ternyata dipegang gini itu sudah langsung hancur. Dibungkus sama bapaknya pakai kain putih, dikasih aja minyak melati, misik segala macam, nggak tahu, dikasih beberapa bunga 7 macam di situ. Dibungkus, dibuntel, diikat. Pak Misbah nyampaikan ke Wandi dan istrinya, Wandi, ini adalah namanya uang goib. Sepengetahuan Bapak dari beberapa teman Bapak, kalaupun obrolan ini konon katanya adalah uang balik ataupun uang pipit. Karena kita sendiri tidak meminta melakukan ritual-ritual seperti ini adalah memang tidak terlepas bantuan sifatnya goib kepada kamu khususnya dan juga keluarga kita. Semoga aja apa yang didapat ini berkah dan tidak menimbulkan malapetaka buat kita kelak. Dan ini kita harus relung buang ke laut. Pak Misbah menjelaskan ke Wandi, sepakat, berangkatlah. Bapaknya dan istrinya Mbak Isa pun naik beca, Wandi yang ngasuh, nyampe ke laut, nggak tahu bacaan apa. Pak Misbah itu ya cuma minta ke Wandi sama ke Isa baca Al-Fatihah sama istighfar 3 kali, syahadat jangan lupa. Selesai, Pak Misbah megangin si kain ke laut, dibuangkan ke situ. Mereka pun bertiga hanya pulang lagi. Alhamdulillah, pasca itu ternyata usahanya Mas Wandi sampai sekarang ini pun masih tetap berjalan. Dan ternyata apa yang dipikirkan oleh bapaknya, Mas Wandi sekeluarga, hal-hal yang berbalik kepada dia, misalkan ada tumbal segala macam, ternyata tidak ada. Karena memang Wandi itu tidak meminta hal-hal pesugihan ke sifatnya alam gaib. Itulah sobat Mulas Malam, satu kisah yang diceritakan langsung oleh Mas Wandi kepada Abah. Tahu hari sih terus terang Mas Wandi pun supaya Abah suruh cerita, tapi karena Mas Wandi grogi ngadepin kamera, dia titip aja Bah, tapi kalau misalkan nanti ada yang nanya ke saya siap untuk bisa diketemukan. Itu saja sobat, mudah-mudahan kita bisa ambil satu hikmahnya. Siapa yang menanam kebaikan, insya Allah akan memberikan satu jalan yang terbaik buat kita. Dari mana jalannya, segala sesuatunya Allah alam bisawab. Itulah yang dialami oleh Wandi. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.